Sedangkan cabai hibrida yang saya tanam, cabai unggulan dari toko yang saya tanam, kok penyakitan terus. Begini, cabai hibrida, cabai F1, itu sudah dibuat rekayasa, Bapak Ibu. Rekayasa genetik seperti apa? Misalnya, dia buat sebuah benih atau bibit yang ketika Anda tanam, ya, umurnya lebih pendek. Supaya panennya lebih cepat. Ya, seperti itu. Itu hibrida. Dibuat umurnya lebih pendek, kemudian dibuat buahnya lebat, ya. Dibuat dia rakus pupuk. Seperti itu ya. Karena dia usianya pendek, pertumbuhannya bongsor, lebih cepat, buahnya lebih banyak, makanya dia haus akan air, butuh air banyak, dan dia lapar akan pupuk dalam jumlah yang banyak. Makanya kalau sedikit saja Anda salah menghitung pupuk atau kekurangan pupuk pada bibit-bibit hibrida seperti itu, maka dia akan langsung menunjukkan dampaknya. Buah mulai mengecil, bunga mulai rontok, dan lain sebagainya. Apakah mereka ini manja? Ya, hibrida itu manja. Karena memang disetting seperti itu. Sama seperti kita beternak sapi lokal, sapi kampung, yang sudah 3-4 tahun ukurannya masih segitu-gitu aja, naiknya juga dikit-dikit, ya. Usianya sudah bertahun-tahun. Sedangkan sapi pedaging, sapi import, baru 2 tahun, sudah besar sekali. Ya iya, karena disetting begitu, rekayasa genetik begitu. Dibuat usia umurnya itu lebih pendek, dagingnya lebih banyak, agar dipanen lebih cepat. Tetapi konsekuensinya adalah konsentrat akan boros, makanan, vitamin, obat vaksin akan boros. Tetapi akan worth it, tetap kita dapat untungnya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Pak, cabai yang kita beli hibrida, kita perlakukan seperti itu, bisa nggak? Buang aja di tanah yang tandus atau kering. Lalu setelah itu terproses seperti yang dijelaskan, lalu dia akan tumbuh. Tidak semudah itu. Karena bibit hibrida disetting atau dirancang ya untuk langsung makan. Ya, dia disemai di potre yang steril. Itu yang pertama. Yang kedua, pindah tanam ya, dia harus di tempat yang steril, yang ada nutrisinya, yang ada unsur haranya. Makanya pupuk dasar ada di situ. Sebelum pindah tanam, 1 HST, pupuk dasar 2 minggu sudah kita masukkan. Pengolahan lahan sudah kita lakukan. Karena apa? Karena yang kita tanam ini si manja. Yang serba cengeng. Seperti itu. Ya. Berbeda dengan cabai yang lokal. Jadi apakah yang tumbuh dengan otomatis seperti itu, tumbuh dengan sendiri atau liar itu dikatakan lokal? Tidak juga. Bisa juga datang dari cabai hibrida. Jadi misalnya begini ya, petani membeli cabai hibrida. Lalu dikembangbiakan di pertanian perkebunan cabainya. Lalu dijual di pasar. Setelah itu kita beli sebagai konsumen, ya. Lalu cabai yang kita beli itu F1 kan. Begitu kita tanam, dia akan keluar cabai lagi yang kedua, yang liar tadi dalam bentuk F2 atau turunan kedua, ya. Dia tidak F1 lagi, ya. Untuk produktivitasnya untuk cabai liar itu pasti tidak sebanyak ya cabai F1 karena dia turunan kedua, ya. Tetapi untuk ketahanan dia tentu saja bisa karena dia sudah beradaptasi di situ. Sudah bersimbiosis dengan mikroba tanah. Sudah terbiasa akarnya bersahabat dengan mikroba tanah. Sudah terbiasa dengan unsur hara yang minim. Seperti itu. Jadi dia tetap akan bertumbuh. Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat, kok walaupun buahnya tidak sebanyak yang kita tanam, yang kita budidayakan, tapi kok ketahanan tubuhnya itu lebih kuat. Ya, karena dari awal pembentukan perkecambahan itu, akarnya si biji ini, ya, cangkangnya bahkan sudah berhubungan langsung dengan mikroba tanah.